bahwa anggota Peradi atau advokat itu semuanya nggak ada pangkatnya sersang, semuanya jenderal semua, terus terang saja saya bilang begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Sobat Hukum. Hari ini kita kedatangan tamu Bapak Dr. Azwar Agus SH MHum. Ya. Tadi sudah ngobrol masalah MH sama MHum. Kalau MHum itu, kalau kata orang Palembang, wong lamo. Wong lamo. Sehat Kak? Sehat. Alhamdulillah. Ya? Alhamdulillah. Diundang ke sini. Alhamdulillah sudah bisa datang hari ini. Saat ini bisa menjelaskan. Ya. Bisa menjelaskan. Berbincang-bincang. Iya. Santai Kak? Santai. Slow. Slow ya. Profil apa Kak? Ya, profil pendidikan atau apa? Profil pendidikan. Pendidikan S1, S2, S3 semuanya di Palembang. Kalau S1 saya dari Universitas Palembang. Fakultas Hukum di tahun 96. Ya, wisudanya. Terus S2 di Unsri. Kebetulan angkatan pertama waktu itu tes, ikut angkatan pertama, lulus, dan keluarnya wisuda tahun 2000. Nah, kalau S3-nya Unsri juga, selesainya 2018. 2018? Ya, 2018 selesainya. Kalau untuk advokat? Advokat tahun 98. Tahun 98? Iya. Berarti masih pakai surat sakti kalau zaman dulu itu? Iya, pakai ada kartunya sebesar gini lah. Bukan kayak kartu sekarang ini 2 kali lebih besar dari kartu sekarang. Kartunya itu dari Pengadilan Tinggi setempat, Pengadilan Tinggi Sumsel dulu. Saya ingat waktu itu wilayah kerjanya itu di Kayu Agung sama Palembang. Oh, jadi kalau dulu pengacara. Jadi benar-benar beruntung, terutama kami yang junior. Iya. Bukan junior sih, pengacara muda. Iya. Karena kalau junior itu memang umurnya di bawah. Iya. Tapi kalau pengacara muda ada yang sudah tua tapi bisa jadi pengacara. Iya. Betul. Karena Undang-Undang 18 ini tadi mempermudah orang supaya bisa jadi advokat. Iya. Kenapa mau jadi advokat? Ya, sebenarnya bukan berarti yang seperti sekarang ini ya, banyak daripada nggak ada pekerjaan memilih jadi advokat ya. Nah, seperti itu. Jadi saya ingat betul waktu itu saya sering berhadapan mungkin dengan permasalahan hukum ya. Karena waktu itu tamat SMA saya sudah kerja. Nah, saya kerja itu di bidang transportasi umum. Nah, di bidang transportasi umum itu ya berkaitan dengan misalnya kena tilang lah, segala macam ya, seperti itu yang. Jadi saya sudah banyak berhubungan ke pengadilan. Nah, ke pengadilan itu ya ngurusinnya yang ngurus masalah itu lah, tilang, segala macam itu ya, seperti itu. Nah, waktu itu ketemu teman akrab saya waktu sekolah kuliah, namanya Mujibur Rahman, seperti itu kan. Nah, jadi ketemu, bagaimana kalau kita itu ikut tes pengacara aja, seperti itu. Ya sudah ikut. Nah, waktu itu sama saya waktu itu kan, ikut ya lulus kan kebetulan waktu itu kan. Nah, tahun 98 itu. Nah, jadi awalnya memang karena biasa. Iya, berkecimpung di bidang hukum itu. Lama-lama suka. Iya, betul. Jadi cinta. Iya. Selain advokat, sekarang ini kalau setahu saya rektor Universitas Taman Siswa ya. Ya, sebenarnya apa yang saya impikan itu ya sebenarnya semuanya sudah tercapai ya, seperti itu ya. Jadi seperti saya mencita-citakan untuk menjadi advokat, baik. Mau jadi dosen juga tercapai kan, seperti itu. Jadi saya jalani saja, nothing tulus, semua bidang-bidang kerja seperti itu. Jadi sebagai dosen waktu itu
saya jalani dulu pertama kali saya ngajar di Universitas Palembang ya, waktu itu di Unpal, di alma mater saya, sempat 2 tahun ngajar di situ. Terus kebetulan di Universitas Taman Siswa ada lowongan seperti itu ya. Jadi saya jadi asisten dulu seperti itu. Jadi untuk menjadi seorang dekan, menjadi rektor itu sebenarnya tidak ada dalam bayangan saya seperti itu. Kalau jadi dosen memang seperti itu, tapi saya jalani aja dengan apa namanya, dengan tanpa beban lah seperti itu ya. Kalau ngajar waktu itu saya ingat betul, ngajar pulang. Nah, jadi belum terpikir untuk menjadi seorang pejabat ya gitu ya. Tapi 2011 waktu itu saya dipanggil oleh rektor waktu itu, kamu menyalon katanya, jadi dekan. Waduh Pak, saya bilang saya belum ada pengalaman, nyalon aja gitu. Itulah nyalon. Jadi, ya sebenarnya ya itu tadi, kembali ke apa namanya, sukatan kalau apa namanya itu, kalau bahasa dusun itu sukatan. Apa seperti kata orang tuh panggilan hati. Ya, selain panggilan ya terus terang saja saya ngakui bahwa waktu pemilihan itu saya kalah. Saya kalah waktu dekan itu pertama kali, saya kalah 1 suara di Senat ya, di Senat itu. Nah, tapi karena statuta itu kan undang-undangnya di universitas ya. Gitu. Statuta itu menyatakan bahwa dekan yang terpilih itu harus mendapat persetujuan dari yayasan. Ya, sama seperti saat ini misalnya pemilihan rektor misalnya kan, itu harus ada karena kita ke induknya ke Jogja kan, kalau rektor ke majelis luhur di Jogja kan seperti itu. Tapi kalau dekan ini cukup ke yayasan di Palembang ya seperti itu. Nah, waktu itu ya alhamdulillah saya walaupun saya kalah waktu itu, saya yang dipercaya, yang keluar persetujuan itu saya, yaitu menjadilah saya dipercaya dan diberi amanah menjadi dekan pada saat itu. Iya, nggak terbayang sama sekali. Nah, itu setelah jadi itu, ya itulah berjalan pas pemilihan kedua. Nah, itulah pemilihan kedua itu aklamasi saya terus terang aja. Yang di mana-mana di Fakultas Hukum itu rata-rata ya, kalau yang saya tahu 1 periode semua kalau dekan itu. Nah, kebetulan pas saya itu saya tawarkan siapa yang mau calon gitu ya. Nggak ada yang mencalon, Bapak aja lagi yang kedua kali aklamasi yang kedua. Nah, itu cocok mungkin. Terus jadi rektor tahun berapa Pak? Rektor tahun 2020. Lebih kurang mungkin ini sudah jalan hampir setahun lah. Hampir setahun, bulan April kemarin dilantik tahun 2020. Tapi masih sempat ngajar ya? Iya, ngajar. Jadi waktu itu juga saya pemilihan di Senat juga, menang 1 suara saya. Menang 1 suara. Dan alhamdulillah disetujui oleh majelis luhur untuk dilantik. Nah, seperti itu. Saya juga kemarin harap cemas juga. Jangan-jangan sama seperti saya dulu nggak dilantik kan. Alhamdulillah dilantik. Artinya saya disetujui lah dari majelis luhur di Jogja. Tapi kalau menjalankan profesi advokat berbarengan dengan menjadi dosen itu sulit kan? Ya, kalau saya begini berpikirnya bahwa segala sesuatu itu tergantung manajemen waktu ya. Manajemen kita, bagaimana kita memanajemen waktu, memanajemen orang juga, memanajemen teman, memanajemen kita sendiri. Tapi kalau kita tidak bisa membagi itu ya sudah, memang repot. Kalau kita lihat ya terus terang aja saya banyak juga jabatan-jabatan lain, tapi saya sudah bisa memanajemen, artinya bukan artinya memerintah, artinya memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk mengerjakan itu tadi. Karena saya pikir bahwa seorang pimpinan itu bukan sebagai dia memerintah saja, bukan itu saja, tapi dia bagaimana menjadi seorang manajemen waktunya, leadernya seperti itu. Karena kalau menjadi beda dengan seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi ya alhamdulillah yang menjadi dosen seperti itu sebagai pengacara juga ya, karena kita sudah ada misalnya bisa memanajemen waktu dan teman-teman atau kawan-kawan mitra kita, ya semuanya berjalan sampai dengan sekarang. Iya.
Ya, karena kalau sendiri-sendiri itu memang Repot. setitik air. Repot. Kalau bersama-sama dia baru Samudra. Terus motivasi. Jadi saya dengar-dengar kan banyak ini, bukan dari ini aja kan. Sudah ada mencalonkan. Ya. Mendeklarasikan ya. diri sebagai calon ya. ketua DPC Peradi Palembang ya. untuk pemilihan di tahun ini. Ya. Sebenarnya apa sih motivasinya? Ya, ini yang agak berat ini pertanyaan ini karena tapi terus terang sudah saya pikirkan dari 2019, 2020. Itu berarti memang benar-benar sudah persiapan. Bukan persiapan dalam artian untuk maju ya. Bukan ini ya, bukan ini. Persiapan untuk organisasinya. Untuk maju itu. Terus terang kalau saya ngurus organisasi, saya termasuk yang tahu persis masalah perjalanan menjadi pengacara keadvokat itu karena saya dari bawah betul ya, dari ngurus organisasi profesi ini. Nah, jadi memang niat saya waktu itu tahun 2020 ya, tahun kemarin saya mendeklarasikan itu mungkin tidak secara besar-besaran, tetapi di depan teman-teman juga, pengurus Peradi khususnya, kemudian teman-teman lagi bahwa saya ingin maju. Nah, saya ingin maju dan insya Allah memang saya yang pertama kali yang waktu itu mengajukan diri untuk maju mendeklarasikan itu. Nah, niatnya ya. Nah, niatnya untuk visi misi lah kalau bahasa Inggrisnya. Terus terang saya ingin maju itu banyak faktor. Pertama adalah di dalam organisasi ini kan unik nih. Saya bilang organisasi Peradi khususnya mengumpulkan seorang advokat itu. Saya ingat betul itu bahwa anggota Peradi atau advokat itu semuanya nggak ada pangkatnya sersan, semuanya jenderal semua terus terang saya bilang begitu. Jadi perlu pembenahan, perlu juga organisasi itu memang dipimpin oleh seorang yang mempunyai figur yang pas lah, saya pikir. Saya tidak mengatakan saya pas ya, karena mungkin aja juga yang nggak sependapat ya seperti itu. Nah, tapi yang paling utama bahwa saya merasa saya ada niat dari dalam hati saya yang secara pribadi bahwa niat saya adalah untuk memajukan Peradi yang lebih baik lagi. Saya tidak mengatakan bahwa kepemimpinan saat ini atau sebelumnya itu tidak bagus, enggak. Artinya bahwa saya banyak belajar dari organisasi-organisasi yang pernah saya ikuti, khususnya Peradi ini ya, maksudnya Kadin juga saya ikut ya, seperti itu ya. Dari perjalanan organisasi itu pasti semuanya tidak sempurna. Jadi tidak sempurna itu karena saya ikut di dalam situ, artinya saya mencoba untuk menyempurnakan yang ketidaksempurnaan tadi, walaupun mungkin tidak sempurna juga seperti itu ya. Nah, jadi mencoba yang tidak sempurna tadi agar Peradi ini khususnya ke depan akan lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, itulah mungkin. Karena efeknya bukan kepada para advokat Peradi saja, ya, tetapi secara harfiahnya kepada seluruh advokat yang ada di Indonesia. Ya. Karena tidak pernah, saya pernah dengar itu, tidak pernah klien itu bertanya kalau mau jadi klien itu, Bapak OA-nya apa ya, organisasi advokatnya apa atau Peradi, tidak, tetapi untuk secara harfiah dan secara umumnya itu memberi suatu contoh kebaikan kepada seluruh advokat, khususnya advokat ya, bukannya Peradi saja, tetapi secara keseluruhan. Berbicara advokat tadi, tapi sampai sekarang masih praktek? Saya? Ya, masih praktek. Masih. Kantor di mana? Kantor saya di Jalan Radio di depan RRI. Jalan Radio depan dekat Polda ya? Ya, betul seperti itu. Tapi itu tadi, walaupun saya masih kantor itu masih ada, tapi saya sudah jarang turun lagi ya, jarang turun. Memang dari dulu memang saya seperti itu, saya banyak di kantor seperti itu ya.
seperti kata orang sekarang istilahnya managing partner katanya, managing bahasa kerennya. Jadi kalau saya bilang koordinator. Koordinator. Nah, itu jadi koordinator. Jadi yang simpel-simpel saja, jadi yang jelas niat saya seperti itu untuk buat Pradi lebih baik lagi dengan harapan ya kali tadi karena saya lihat banyaknya organisasi advokat saat ini yang seperti disampaikan tadi itu sudah bukan tidak mungkin akan menimbulkan persaingan. Nah, persaingan itu saya sudah sampaikan juga bahwa ini persaingan itu harus dimulai dari kita dulu. Dari kita dulu artinya kita harus dibekali dulu dengan ilmu yang cukup, pengalaman yang cukup, khususnya organisasi nanti yang akan kita pimpin. Khususnya advokat-advokat muda ya seperti itu. Jadi ya memang salah satu keinginan saya adalah untuk bukan memberdayakan ya, mengupgrade atau meningkatkan kemampuan advokat-advokat muda untuk lebih baik lagi agar dia bisa bersaing di era perdagangan bebas dengan advokat-advokat lain seperti itu kan. Nah, dengan begitu organisasi advokat ini saya tidak perlu promosi. Saya tidak perlu promosi bahwa organisasi advokat Pradi ini yang paling bagus. Ya biar orang yang menilai kan seperti itu. Jadi menciptakan advokat-advokat muda yang profesional. Iya, seperti itu. Profesional. Nah, ini banyak nih anggotanya soalnya Pradi ini kan 1.400 nih. Organisasi advokat. Tidak akan mungkin dia muat misalnya mau dimagangkan semua di pos bantuan hukum, mau dimagangkan semua di kantor saya, nggak mungkin karena banyak kan. Khususnya saat ini kan advokat muda itu mungkin ada lebih kurang hampir 600-an saya bisa prediksi advokat muda semua. Seperti itu ya, bukan muda marah ya. Nah, itulah tadi masalah profesionalisme. Kalau sudah dididik dengan baik, ya. Mempunyai leader yang baik, akan menciptakan profesional. Ya. Jangan baper kalau kata anak muda sekarang ini. Betul. Di dalam ruangan sidang ribut masalah perkara, di luar dibawa ributnya tadi. Jadi kalau profesional itu kan ya kita bertempur seperti biasa. Suatu saat nanti mungkin kita bertemu dalam satu meja yang di dalam ruangan yang sama harus menyampaikan maksud dan tujuan kita terhadap klien kita masing-masing. Tetapi kalau di luar ya sama-sama kita ngopi bareng, kita ini kan tidak ada masalah yang seperti itu. Harapan sebagai advokat senior, harapan sebagai calon ketua DPC Pradi terhadap advokat, khususnya di Palembang saja dulu. Kira-kira apa? Iya, yang jelas harapan saya khususnya untuk advokat, khususnya ya mungkin advokat-advokat yang muda lah ya. Karena harapan itu timbulnya dari yang muda biasanya. Bukan saya mengatakan bahwa yang tua tidak ada harapan. Ya seperti itu ya, salah juga saya. Yang muda juga banyak yang meninggal duluan kan. Tapi yang tua itu lebih mantep, lebih pulen, lebih ini. Saya pikir dan yang jelas lebih besar honornya. Yang jelas kan kalau kita berharap itu dari yang muda mungkin ya. Yang muda kalau dalam bicara tentang organisasi ya. Kalau berharap dari yang muda karena dia banyak potensi. Banyak potensi, energik, mudah kita berikan semacam ilmunya seperti itu. Tapi kalau yang sudah senior berumur nanti tersinggung dia kalau kita kasih tahu kan seperti itu. Nah, jadi lebih gampang lah, lebih mudah untuk jadi targetnya yang muda dulu. Iya, artinya tetap saya juga tidak melupakan yang tua. Yang muda tetap kita prioritaskan. Majulah. Iya, bersama-sama dan menciptakan suatu profesionalisme. Iya, sama-sama seperti itu. Jadi jangan sampai yang muda ini jangan sampai kalau nanti lost generasi. Hilang arah. Jadi kemana lagi dia akan mencari figur ya? Kemana lagi dia akan belajar seperti itu kan? Nah itulah yang harus saya targetkan untuk diciptakan untuk advokat itu yang lebih yang lebih berkualitas, beretika seperti itu kan? Jadi yang berloyalitas tinggi terhadap kliennya seperti itu. Dia juga berkomitmen tinggi, konsisten, dan memegang teguh ya aturan-aturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi jangan sampai nanti advokat muda itu meniru
pengacara-pengacara atau advokat yang senior yang dalam tanda kutip ya, yang mungkin dia tidak tahu prosesnya itu. Itu yang harus dia pahami seperti itu kan. Jadi kalau dia meniru pengacara yang terkenal yang ada cincinnya banyak, dia nggak tahu tuh prosesnya itu. Harus kita berikan pemahaman juga bahwa semuanya butuh proses. Nah, proses itulah nanti akan saya mulai. Itu rencana saya. Oh, jadi sudah terangkum semuanya di situ. Ya. Yang jelas intinya menciptakan profesional bidang profesi. Ya, profesional bagi para advokat. Dimulai dari advokat muda, ya. Sehingga terciptalah advokat, karena advokat ini kan bermartabat dan ya apa? Profesi yang mulia. Profesi yang mulia. Ya. Jadi jangan sampai sembarang-sembarang terhadap apa yang sudah dilakukan. Iya, betul. Oke, Kak? Iya. Cukup sekian. Sebenarnya ini kurang nih waktunya nih. Mau ngobrol sampai pagi boleh juga. Tapi Kak, kita nggak usah. Ini nggak ngobrol serius, ya. Tapi jangan dianggap main-main. Oke, Kak. Sip, selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat, Kak.